Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ismail. Siapakah Nabi Ismail itu? Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim bersama istri beliau yaitu Siti Hajar. Pada saat masih bayi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan Hajar beserta bayinya Ismail di suatu lembah yang sangat tandus di tanah Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan putranya ke tempat tersebut dan meninggalkannya. Setelah perbekalan yang dibawa Hajar habis, Hajar mencari kemana-mana namun tidak mendapatkan hasil. Hajar melihat ke arah Safa. Ia berlari-lari ke Bukit Safa, sepertinya di tempat itu terlihat ada air, tetapi ternyata ia tidak mendapatkan air. Kemudian ia melihat ke arah Marwah. Sepertinya terlihat ada air di Marwah. Ternyata juga tidak didapatkan air. Hal tersebut dilakukan Hajar sebanyak 7 kali. Atas peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyuruh Ismail yang masih bayi menjejakkan kakinya ke pasir. Setelah itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keluarlah air yang sangat jernih. Mengetahui hal tersebut, Hajar mengumpulkan air yang keluar dengan mengatakan, "Zam-zam." Nah, setelah peristiwa itu, banyak kafilah dagang yang mampir dan meminum air Zam-zam. Akhirnya, tempat tersebut menjadi ramai. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah untuk tinggal bersama Hajar dan Ismail. Setelah Ismail mencapai masa kanak-kanak, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya untuk mengorbankan putranya yang bernama Ismail. Setelah diutarakan mimpinya, Ismail menyuruh ayahnya untuk segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dan menerimanya dengan ikhlas. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke suatu lembah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat proses itu dilaksanakan, terjadilah suatu keajaiban. Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail putranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa domba tersebut untuk dibagi-bagikan dagingnya kepada masyarakat. Setelah Ismail menginjak usia dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Setelah bangunan Ka'bah tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Ismail mencarikan batu sebagai pijakan-pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah sampai sekarang masih disaksikan sekitar bangunan Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Allah, terimalah amal kami dan jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Tunjukkanlah kami berdua cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Serta terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang." Nah, dari cerita di atas ada beberapa hikmah kisah Nabi Ismail. Yang pertama, proses pencarian air yang dilakukan oleh Hajar dari Bukit Safa dan Marwah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam prosesi ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang berjumlah 7 kali pada saat menjalankan ibadah haji atau umroh. 2. Air yang keluar dari pijakan kaki mungil Ismail disebut air Zam-zam. Air Zam-zam dan sumurnya hingga sekarang masih dikenal Muslim di seluruh dunia. Air Zam-zam memberikan kehidupan pada masyarakat di sekitarnya dan masyarakat dunia. Ketiga, bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bernama Ka'bah. Ka'bah merupakan kiblat kaum muslimin ketika mendirikan sholat, juga merupakan tempat untuk haji. 4. Tempat tandus yang ditinggali oleh Ismail alaihissalam dan Hajar namanya Makkah. Tempat lahir seorang nabi dan rasul sebagai penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah adanya hikmah tersebut, kita dapat meneladani perilaku Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya, perilaku yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ismail alaihissalam, yang pertama yaitu Nabi Ismail merupakan seorang anak yang taat kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ismail merupakan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
Dan yang ketiga, Nabi Ismail selalu bersikap sopan dan santun kepada orang tuanya. Menghormati orang tua kita harus laksanakan dalam kondisi apapun, seperti yang dikisahkan oleh Nabi Ismail. Meskipun Nabi Ismail hendak dikorbankan oleh sang ayah, Ismail tetap sayang dan hormat kepada kedua orang tuanya. Nah, berdasarkan kisah Ismail, cara menghormati orang tua adalah A. Membantu orang tua untuk dapat memenuhi perintah Allah. B. Tidak membiarkan orang tua mengabaikan perintah Allah. C. Mematuhi nasihat orang tua. D. Menyayangi orang tua. E. Berperilaku sopan dan santun. F. Berbicara yang lembut dan tidak berkata kasar kepada orang tua. G. Selalu mendoakan orang tua. H. Menyenangkan hati orang tua. Demikianlah kisah keteladanan Nabi Ismail. Semoga kita semua dapat mencontoh sikap baik dari perilaku Nabi Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.